Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Alah, blebet. Jumpa lagi bareng Minca Friska di malam minggu ini ya. Bener ya, malam minggu ya. Pada ngapel apa enggak nih? Nah, di malam minggu ini balik lagi kita bakal IG live sesi inspirational talk ya. Bareng 6 dosan. Tapi versi real ya, bukan 6 dosan yang ada di film startup. Nah, berhubung udah tamat ya, yaudah kita ngobrol aja langsung sama dosan versi Indonesianya ya. Nanti akan ada Mas Anderson ya, bukan dosan tapi Derson. Anderson seputar startup ya, bagaimana Mas Anderson ini dia berhasil membangun sebuah startup teknologi yang kita tahu sebagai Ajaib Group ya, dan bisa sebesar sampai sekarang dan hype di kalangan milenial. Dia juga membangun ini setelah balik dari Silicon Valley, balik dari San Francisco, selayaknya dosan kalau di drama ya, tapi ini versi real dan ada ternyata di Indonesia. Dan nanti kita pastikan dengarkan semua insight-insight dari Mas Anderson ya, biar memotivasi kita jatuh bangunnya membuat startup itu seperti apa. Mungkin sebelumnya Mince ketik dulu ya judulnya, investasi ala startup. Nih timnya kayaknya banyakan tim Jipyong nih ya. Bentar, kita ini dulu. Kita pin dulu ya untuk judulnya. Mana nih? Pin komen. Oke. Nah, sebentar kita undang dulu Mas Derson. Bukan dosan tapi Derson, karena namanya Anderson ya, bukan sebentar. Kok enable to join ya. Kita coba sekali lagi. Udah ada. Kita tunggu Mas Derson. Waiting for. Nah, ini dia. Ya, Hai Anderson, malam. malam, selamat Baik. malam. Gimana kabar ini malam minggu nih? Iya, baik-baik aja. Baru makan tadi, baru makan malam. Oh iya ini habis jam makan. Nah, ini dia teman-teman dosan versi Indonesia nih. Derson ya yang ini. Derson ya. Banyak banget yang nanyain dosan versi Indonesia masih jomblo nggak nih? Dari Ciodalmi. Wah, nyari-nyari sosok Dalmi nanti ya. Wah, ini teman-teman nih. Perkenalkan nih, ada Mas Anderson. Kita panggil Derson biar mirip-mirip kayak dosan ya. Melipir dikit gitu. Nah, ini salah satu CEO termuda kayaknya di industri perusahaan sekuritas Indonesia ya. Dan dengan startup bidang teknologinya, digitalnya, dan Ajaib Group ya, sukses besar menurut kacamata saya pribadi ya, hype di kalangan milenial. Ini sesuatu yang luar biasa, prestasi yang luar biasa yang dicetak oleh seorang anak muda asal Indonesia ya, dan pernah, dan yang saya tahu, yang aku tahu pernah mengenyam ya sedikit pengalaman di Silicon Valley sana gitu. Kalau dosan itu kita cuma melihat San Francisco dari kapal pesiarnya. Nah, ini kita dengerin cerita langsung dari orangnya yang pernah di sana. Nah, Mas Anderson, mungkin di awal-awal banyak yang kepo ya, teman-teman itu banyak yang kepo apa yang sebenarnya menjadi latar belakang atau mungkin sejarahnya kenapa Mas Anderson sampai bisa mendirikan atau punya ide lah, awal-awal banget kenapa sih punya ide mendirikan Ajaib Group ini bidang teknologi, terlebih lagi di industrinya industri pasar modal gitu. Mungkin boleh sedikit cerita kisahnya, kayak throwback sedikit gitu ke belakang. Boleh, kita nyantai-nyantai aja ngobrolnya malam ini ya. Iya. Seru ini menggantikan startup yang udah tamat, kita ngobrol versi langsung aja. Jadi memang latar belakang saya tuh selalu di bidang teknologi atau di bidang keuangan. Karena memang passion saya tuh di financial technology. Jadi first jobnya saya setelah S1 itu sebenarnya sebagai satu data scientist. Saya selalu di bidang teknologi atau di saya data scientist di IBM, di Chief Analytics Office mereka di New York pas lagi sana. Nah, di sana aku belajar tentang bagaimana kita bisa pakai data untuk inform bagaimana buat decision di kalangan bisnis, dan aku bantu implementasi data analytics, artificial intelligence di
di kantor-kantornya IBM di Asia dan Ya. juga di Eropa. Oke. Nah, terus setelah beberapa tahun melakukan itu, aku balik lagi nih ke Indonesia dari New York karena memang mau lebih deket dengan tanah air ya, mau balik lagi pulang Ya. kampung gitu. Ya. Lagi aku balik, aku join perusahaan namanya Boston Consulting Group. Itu adalah Oke. perusahaan management consulting, dan pas waktu itu mereka tuh lagi mau launching divisi financial technology mereka. Jadi aku bantu mereka kasih banyak saran kepada bank-bank besar di Indonesia, perusahaan asuransi di Oh, Indonesia, bagaimana mereka ya. bisa digital, gitu, make the leap to digital. Nah, di sana aku baru nyadar gitu bahwa ada banyak inovasi di bidang keuangan yang bentuknya untuk payment seperti online payment, juga banyak untuk lending kayak peer-to-peer lending, ada banyak juga untuk banking, digital banking. Cuman sedikit banget, minim banget gitu yang ada inovasi untuk pasar modal. Hampir nggak ada pas Oke. waktu itu. Ya. Inovasi untuk investasi, bagaimana kita bisa digitalisasi ini untuk untuk bisa buat kalangan milenial lebih excited lagi. Nah, makanya di sana aku decide, oke, aku mau bawa together ya. Aku punya interest dalam teknologi dan juga dalam pasar modal, dan makanya Udah. aku bawa Ajaib. Oke, jadi memang dari awal udah familiar dan emang udah suka ya dengan background dunia finansial dan khususnya teknologi, akhirnya menyatu jadi sebuah fintech gitu ya, financial Benar. teknologi. Ya terbangunlah Ajaib Group ini, salah satunya yang kita kenal di kalangan milenial hype ya, Ajaib Sekuritas ya, yang menjadi salah satu platform untuk transaksi jual beli saham ya. Hype banget ini kalau di kalangan milenial, banyak sekali yang mention ngerti saham tiap dapet cuan atau apa gitu ya. Bang Ajib, oh ternyata Bang Ajib itu sebutan untuk ajaib gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh kepo di awal-awal membangun startup ini ya, apalagi bidang digital yang kita tahu memang ke depan akan luar biasa sekali pesat pertumbuhannya. Tapi di awal kira-kira kendala pertama apa yang dialami Mas Anderson waktu membangun startup ini? Waduh, susah deh, banyak banget gitu ya. Oh, Kalau banyak banget ya. banget gitu. Karena menurut aku tuh bikin startup tuh ada banyak high-nya, ada banyak low-nya. Itu kalau umpamanya saham tuh volatile banget sahamnya. Iya. Jadi itu banyak banget tantangan di depan-depannya. Cuman kalau kita bisa go through the period tuh jadi menyenangkan gitu experience-nya. Mungkin yang satu yang aku bisa sharing, kita kan di industri pasar modal. Otomatis kita perlu ada lisensi dari OJK. Nah, aku tuh Oke. background-nya tuh bukan dari perusahaan sekuritas besar ataupun Iya. pernah jabat seperti apa gitu loh. Aku juga bahkan nggak kenal sesiapapun di OJK atau di Bursa Efek Indonesia. Jadi lagi aku mulai-mulai, aku sebenarnya mulainya cuma dari passion aja. Bener-bener passion mau bantu anak-anak muda lain gitu untuk bisa investasi pasar modal secara yang lebih gampang gitu ya. Dan tapi aku nggak ada koneksi kemana-mana. Iya. Aku bukan anaknya siapa-siapa gitu umpamanya. Nah, jadi Iya. pertama-tamanya gimana nih aku dapat lisensi? Akhirnya ya there's no shortcut gitu. Aku tahu bahwa aku harus kerja lebih keras daripada orang lain. Jadi setiap hari aku datengin tuh gedung OJK, setiap minggu aku datengin Iya. pelan-pelan, saling kenalan, terus aku sharing tentang pekerjaan aku, sharing tentang visi aku, lama-lama OJK makin ngenalin, makin lebih nyaman gitu, dan akhirnya bisa dikasih beberapa perizinan gitu. Yang pertama-tama untuk reksadana, lalu yang belakangnya untuk sekuritas juga. Jadi itulah sebenarnya aku tahu bahwa aku mesti kerja lebih keras daripada orang lain gitu. Oke, di saat itu benar-benar mungkin masih sendiri gitu ya, maksudnya berjuang sendiri nih, nggak ada yang bisa diandelin gitu ya sekelilingnya. Bener, Karena karena ya nggak ada channel gitu ibaratnya ya. bener nggak ada channel, dan dulu ini kan sebelum dapat funding tuh. Jadi aku kayak dosen lah dulu, udah nggak ada funding ya. Kalau episode pertama, episode kedua sebelum dia dapat fundingnya kan, akhirnya aku masih belum ada banyak karyawan. Terus akhirnya aku ada cara pikir juga, kita belakangan kemarin dulu itu tuh pakai magang, intern gitu. Kita cari Oke. intern, 5 intern untuk bantuin kita karena kita nggak ada uang gitu. Ya. Oke. Nah,
kalau dosen kan kalau nggak salah dia dengan sam-sam tehnya tuh 2 tahunan dia baru akhirnya bisa bersinar gitu. Nah kalau Ajaib ini sebenarnya di tahun berapa awal mulai ide terbangun sampai bisa terrealisasi atau istilahnya launching lah ke publik gitu? Ya, jadi sebenarnya ada cerita yang cukup menarik. Kalau di startup kan dia ada yang namanya sandbox ya di sana, namanya sandbox ya. Yeah. Nah, sebenarnya sandbox itu dapat inspirasinya dari satu inkubator di Silicon Valley namanya Y Combinator. Jadi itu ada aslinya Y Combinator. Dan aku ikut Y Combinator. Jadi tahun ini berarti jebolan sandbox juga ya, tapi yang versi real. Benar, jadi tahun 2018 aku itu ikut yang program namanya Y Combinator. Dan programnya itu mirip-mirip lah dengan yang kalian nonton di Sandbox. Kita dikasih satu tim lah, kita dikasih beberapa resources, bisa kenalan dengan tim-tim lain yang lagi ngebangun startup-startup lain, terus dapat resources, dapat advisor juga. Kita juga ada versi Han Ji Pyongnya sendiri gitu, kita ada mentornya juga untuk kita. Nah, di sini baru aku dibantu ngembangin idenya, ngembangin dia punya bisnisnya. Lalu setelah sekitar 6 bulan kita inkubasi idenya, baru kita launching live Januari 2019. Oh, 2019 ya, awal ya? Yes, benar awalnya tahun lalu. Wow. Ya, dengan usia yang masih muda tapi udah bisa sebesar ini, itu big applause banget sih kalau aku ya. Maksudnya amazing banget, masih muda dan dalam waktu yang singkat itu bisa, mungkin karena memang dari pengalaman sebelumnya. Terus kita bicara tadi sedikit terdengar Y Combinator. Kalau di Sandbox kan kondisi kayak Pak Han dengan dosen kayak gitu, kayaknya mentornya yang galak banget gitu ya. Kalau Pak Han di dunia realnya di Silicon Valley sana, khususnya mungkin di Y Combinator ini, mentor-mentor di sana gimana sih? Apakah sosoknya emang seperti Pak Han yang kalau ngomong itu udah belak-belakan gitu, yang penting memotivasi, atau gimana pada dasarnya di Silicon Valley sana? Itu galak banget, bener-bener belak-belakan. Tapi lebih galak dari Pak Han. Mereka tuh bisa belak-belakan karena mereka tuh memang udah ada experience. Jadi mentornya aku dulu tuh lagi di Y Combinator tuh mentornya untuk Airbnb. Jadi dia tuh yang bantuin Airbnb dari hari pertama. Memang udah ada track record gitu. Jadi bukan orang sembarangan. Dia tuh memang tahu. Jadi aku sering pertama-tamanya sering dimarah-marahin gitu sama dia. Ambil decisionnya salah sini sana sini. Cuman dari sana aku belajar. Aku ngembangin management skills-nya, terus pelan-pelan bangun perusahaan yang ada sekarang. Wah, jadi sebenarnya kurang lebih di Silicon Valley mentornya juga galak-galak kayak Pak Han ya. Iya. memang terinspirasi dari sana gitu mungkin sosok Pak Han ini. Nah, kemudian kalau di Sandbox, kalau aku kurang ingat ya berapa jangka waktu mereka diinkubasi. Nah, kalau di Silicon Valley selama Mas Anderson di sana di inkubator ibaratnya itu berapa lama? Apakah 1 bulan atau bertahap gitu? Jadi kita 3 bulan di sana. Jadi itu kita tuh dikasih space gitu ya untuk bisa ngembangin perusahaan kita, dikasih 3 bulan dan kita bareng-barengan tuh sama puluhan startup lain. Nah setelah 3 bulan kita semua didorong untuk fundraising. Wah, bareng-bareng kita disuruh fundraising, cari uang kemana-mana. Jadi lumayan seru juga sih karena kita kiri, kita lihat kanan ada banyak banget ide dari seluruh dunia ya, dan ide-idenya itu ambisi banget. Nah ini jadi salah satu advantage-nya sebenarnya. Jadi aku sendiri pun jadi lebih ambisius gitu, ngelihat kiri, ngelihat kanan. Ya. Oke. Nah, ini melipir ke fundraising. Kalau kita ingat di film startup kan Dalmi sampai ngirimin proposal satu-satu nih ya, door to door banget. Nah, apakah Mas Anderson juga saat dulu di Silicon Valley melakukan hal yang sama saat awal banget melakukan fundraising? Gimana tuh di sana cara melakukannya? Apakah seperti Dalmi? Jadi awal-awal pasti semua orang struggle. Karena kita masih belum siapa-siapa. Kita masih belum ada apapun. Apapun lah bisnisnya yang kalian mulai, nggak usah startup, nggak usah teknologi, kalian buka toko, kalian buka apapun dari 0 ke 1 itu paling susah. Ya, semua orang pasti udah ngebayangin. Ya, Mbak Friska sendiri, Mbak mengerti saham pasti juga pertama-tamanya pasti ada kesulitan dan lain-lainnya.
Iya. Cuma ada satu cerita sebenarnya yang sangat menarik. Jadi kan ada salah satu episode ya, mungkin yang kalau kalau yang belum nonton tutup telinga aja. Coba ada satu Iya. episode yang si Dalmi ngikutin salah satu investornya dalam mobilnya kan sampai sampai di Ah, ya, mana-mana. ya. Itu terjadi sama gue. Pernah itu Wow. terjadi sama aku, benar-benar. Jadi aku ada ketemu satu investor ya, satu investor besar lah, satu investor besar lagi di Silicon Valley. Terus aku ngobrol sama dia, terus setelah sekitar 10 menit ngobrol, dia lihat jam tangannya, dia bilang, aduh, aku perlu ke airport, aku perlu terbang ke Hong Kong. Nah, akhirnya aku ditarik ikut sama dia dalam mobil dia, sembari dia nyetir ke airport sekitar 1 jam, aku ikutin dia. Uh, Terus dia tanya-tanya tentang bisnis aku jawab, dia tanya, aku jawab, sampai kita sempat juga berhenti di pom bensin. So, aku Iya. temenin dia bantuin isi bensinnya untuk mobilnya, terus sampai ke airportnya dia bilang ke aku, bilang oke, aku bakal kasih kamu satu offer. Terus dia kasih aku offer, dia bilang kamu buat decision, aku kasih kamu waktu, aku naik pesawat ini, begitu aku nyampe di Hong Kong 12 jam kemudian kamu harus kasih aku, kamu punya decision, kamu ambil atau enggak uangnya. Wah, itu dulu gimana Wow. tuh? Gila, hanya dalam waktu 12 jam ya untuk ambil decision ya. Iya, Oke, berarti ternyata memang beneran, maksudnya hal-hal seperti itu yang dialami Dalmi ternyata di dunia real pun dialamin ya, ada kayak gitu ya. iya. Atau bahkan juga pernah ngalamin yang apa itu ibaratnya yang lift elevator ya, atau apa sih yang istilahnya dalam menjelaskan sesingkat itu, Elevator pernah pitch. juga nggak? Ya, Iya, pernah ngalamin juga nggak itu? pernah. Jadi itu kita lagi di Y Combinator tuh diajarin. Setiap kali ada ngobrol sama investor, kita harus siapkan. Kita punya namanya elevator pitch, karena yang masih belum dengar mungkin elevator pitch itu berarti kalian harus bisa explain bisnisnya kalian dan bisnis model kalian dalam jangka waktu kalian naik ke lift. Jadi sekitar 30 detik lah biasanya. Iya. Jadi udah harus bisa plug gitu. Investor udah mesti bisa Uh, ngerti kamu visinya apa, kamu ngebangunnya apa, dan kamu siapa dalam 30 detik. Wow, gila. Dan itu pernah dialamin juga ya sama Mas Derson ini ya. Gila, Iya, keren, keren. dulu Ini, mulai pitching itu mungkin udah ngobrol sama 100-200 investor kali. Sempet, wah, dari seluruh dunia aku ngobrol bareng mereka. wow, gila. Bener-bener di awal ternyata dunia startup emang harus penuh struggling ya. Baik Yes. dari semua timnya gitu. Aku jadi merasa empati, maksudnya terbawa ikut berimajinasi gitu waktu awal Anderson membangun startup ini. Tapi keren-keren banget. Ini memotivasi banget buat teman-teman ngerti saham yang mungkin saat ini mereka juga sedang merintis ya. Ada yang sedang merintis startup, ternyata memang kuncinya harus mau sabar karena harus struggling gitu. Bener. Nah, kemudian setelah, pasti masalah nggak cuma waktu di awal ya, setelah berdiri nih ya, setelah Ajaib Group sudah berdiri awal-awal, mencari tim ya, kata kuncinya tim. Apakah ini sangat susah sekali bagi startup untuk mengumpulkan tim seperti yang sekarang Anderson punya ya, tim di Ajaib sekarang udah sepertinya solid segala macem. Di awal gimana tuh tipsnya mencari tim yang bisa sampai sesolid sekarang? Wah, di awal-awal susah banget. Susah banget. Karena kita lagi mulai, nggak ada yang percaya dengan kita sebenarnya. Jadi orang-orang lain kan melihat kita, ngapain sih ini ada anak muda, mau ngebangun apa sih, modal nggak ngerti apa-apa, nggak ada latar belakang apa-apa. Ini kebanyakan yang orang yang udah orang-orang tua yang udah experience itu ya. Dan siapa sih ini, dia nggak bangun apa? Nah, jadi susah banget kita. Kita pun juga mencari tim pertama kita tuh juga susah. Aku sendiri mesti pitching, mesti explain ke mereka. By the way, pitching tuh bukan cuma sama investor aja loh. Itu juga sama karyawan juga loh. Karena kita harus bisa convince karyawan kita bahwa, aduh, kalian kalau join kita, kalian ada join misi yang sangat besar gitu. Ada misi yang bisa change the world gitu lah umpamanya. Nah, aku lagi mulai kan, tadi kan aku ada bilang kita masih belum ada duit, masih belum ada funding. Tapi kita memang harus isi beberapa posisi-posisi lah. Akhirnya aku ada ide. Aku bilang, gimana kalau kita buka peluang untuk orang magang sama kita. Jadi internship. Nah, akhirnya aku distribusi itu ke teman-teman di ITB, di UI, bilang, ada nggak sih yang mau bantuin kita untuk 3 bulan magang sama kita? Aku sendiri memang nggak bisa bayar kamu banyak, cuma aku yang akan ajarin kamu semuanya. Kalau ada pertanyaan apapun, aku bisa ajarin gitu.
akhirnya kita sangat beruntung, kita dapat satu orang dari ITB, satu orang dari UI, terus total kita punya intern ada 5. Nah, 5 intern ini kita pelan-pelan kita hiring kita punya pegawai pertama, karyawan kedua, karyawan ketiga, dan sekarang udah 100 ya. Jadi dalam 2 tahun udah 100 karyawan sekarang ajaib. Dan tapi ya di mana-mana kalau kita mau ngebangun perusahaan besar pasti kita harus mulai dari sebagai orang kecil dulu gitu ya. Wow, nice. Dari 5 tumbuh jadi 100 dalam waktu 2 tahun ya. Itu aku kebayang sih pitchingnya betapa susahnya itu pitching sampai dapat 100 orang yang bisa akhirnya solid sampai detik ini. Nah, ini yang menarik lagi adalah mungkin ini buat teman-teman yang lain di luar sana yang mungkin saat ini juga sedang merintis, selain tadi ya tipsnya mungkin dari pitching one by one kayak gitu. Terus nah, kalau ke investor nih, ada tipsnya nggak nih? Karena banyak pertanyaan teman-teman itu yang mereka mungkin merintis, tapi merasa mau give up mencari investor, belum nggak sanggup atau mungkin belum sanggup kayak gitu untuk meyakinkan mereka agar mereka mau berinvestasi di startup mereka. Dulu awal-awal tipsnya gimana nih Mas Anderson sampai akhirnya goal gitu dapat beberapa investor? Jadi pertama-tama aku sih seneng banget gitu ya ngobrol sama anak muda yang ada ambisi ngebangun bisnis sendiri. Aku sangat senang. Aku pun sebenarnya juga invest juga. Jadi sedikit kayak Hanji bilang, aku juga invest di beberapa startup sebenarnya sendiri. Oh iya, ini mirip-mirip Pak Hans tapi semi-semi dosan juga ya. Karena aku tuh suka gitu melihat anak muda punya ambisi, kita mau change the world gitu ya umpamanya. Ada beberapa hal yang penting sih biasanya kalau aku kasih saran kepada teman-teman lain yang baru mulai perusahaan startup. Yang pertama, sebelum ketemu investor, kalian harus jelas kenapa kalian ngebangun startup ini. Untuk apa gitu tujuannya. Apakah untuk ikut-ikutan, apakah kalian memang ada passion untuk melakukan sesuatu, apa kalian kesel kayak saya. Lagi kesel banget nih, kenapa susah banget sih buka account di Indonesia, kenapa sih ada minimum 5 juta, 10 jutaan, kenapa sih ribet banget gitu ya, 4 minggu untuk buka account saham. Nah itu jadi dari kesel gitu, aku rasa aku bisa melakukan hal yang lebih baik gitu, yang lebih baru. Nah jadi kalian harus jelas dulu motivasi kalian apa gitu ya, karena begitu kalian udah ambil uang dari satu investor itu kalian udah serius, itu udah bisnis serius, kalian udah nggak bisa main-main lagi ya. Yang kedua, kalian juga harus jelas kenapa kalian perlu investor. Nggak semua perusahaan itu perlu uang dari venture capital ya. Ada beberapa perusahaan yang sukses banget gitu ya, tapi mereka memang udah mereka udah menghasilkan laba dari hari pertama. Jadi kalian harus jelas banget kenapa kalian perlu uang itu. Apakah untuk gimana ya, mengembangkan bisnis kalian memang perlu uang itu, dan kalau memang perlu berapa jumlahnya. Itu sih 2 hal yang sangat penting sebelum kalian bertemu dengan investor. Begitu kalian ketemu dengan investor, dalam suatu pitch sebenarnya ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kalian harus bisa komunikasi tentang traksi kalian. Jadi traksi itu berarti selama ini kalian berjalan bisnis kalian mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Bagaimana hasilnya? Ada apa hasilnya? Ada berapa jumlah nasabahnya yang kalian bisa dapat? Ada berapa jumlah revenue yang kalian bisa capai? Itu penting banget. Jadi kalian harus ngobrolin tentang namanya traksi kalian. Yang kedua, kalian juga harus komunikasi tentang seberapa besar sih opportunity ini, gitu ya. Ini salah satu bagian yang paling susah lah untuk untuk founder pemula gitu. Gimana kalian bisa kasih lihat ini peluangnya sangat besar. Dan yang ketiga adalah visi kalian. Visi kalian ke depannya, kalian mau ngebangun apa? Kalian mau ganti pasar modal Indonesia supaya lebih baik lagi. Kalian mau ngapain untuk ke depannya? Jadi itu sih sebenarnya 3 hal yang aku kasih saran ya kalau orang lagi pitching ke venture capital. Tuh teman-teman dengerin ya sarannya, pelan-pelan dipraktikkan, siapa tahu bisa dapet juga seperti Mas Anderson. Nah bicara tujuan, visi, aku sendiri juga kepo nih Mas Anderson, apa visi besarnya mendirikan Ajaib Group ini untuk Indonesia, sampai mungkin bisa dibilang sebenarnya keluar dari zona nyaman ya, udah ngerasain kerja di New York, terus balik lagi ke Indonesia harus susah dari nol lagi gitu ya, tanpa ya istilahnya kalau intinya itu tadi keluar dari zona nyaman, balik kampung ya ke Indonesia mendirikan startup. Sebenarnya apa visi besar di balik itu Mas Anderson? Ya, itu memang keluar dari zona nyaman, Mbak Friska. Jadi sebenarnya
gaji aku di Amerika sama di Indonesia, begitu aku pindah ke Indonesia tuh kepotong Jauh banget ya. 75% kepotong. Cuma kenapa? Wow. Karena ini satu passion ya. Passion. Mm-mm. Karena kalau aku lanjutin di Amerika terus menerus kayak seperti itu, aku nggak bakal seneng. Aku tahu itu. Gitu. Jadi aku balik sini memang out of passion, aku mau ngembangin sesuatu. Dan sebenarnya visi kita dari Ajaib dari hari pertama adalah untuk menggait investor pemula di Indonesia. Mm-mm. Jadi kita tuh fokusnya Oke. semua adalah milenial, investor pemula, Mm-mm. bukan yang udah experience, yang udah Mm. udah ada sekuritas dan udah ada relationship manager, enggak. Kita maunya Oke. pemula yang masih belum ngerti apa-apa. Kita mau ngajarin mereka tentang pasar modal. Kita mau kasih lihat mereka betapa gampangnya sebenarnya sih untuk berinvestasi di pasar modal. Itu sih visinya saya. Oke, oke. Jadi segmennya benar-benar udah ini ya, udah tersegmen banget gitu ya dengan fokus milenial. Nih kalau dari kacamata aku someday kayaknya Ajaib ini nyusul jadi kayak Robin Hood-nya di Amerika nih ya sepertinya ya. Oke, kita nyicil jawabin pertanyaan kali ya, udah Boleh. puluhan ini DM pertanyaan yang masuk. Sebentar, aku coba kurasi ya pertanyaan. Teman-teman silahkan mau bertanya seputar bisnis startup ya, belajar dari pengalamannya Mas Anderson, boleh banget nih gitu. Sebentar. Wah, ini ada yang sebentar. Mana nih tadi? Wah, ini ada yang nanya opini nih. Mungkin investor ini agak out of topic, tapi nggak apa-apa. Ini dari kacamata Mas Anderson mungkin ya. Momen IHSG di akhir tahun ya, apa yang harus dipertimbangkan? Atau akhir-akhir ini yang dimaksud nih? Ya, Ini pemula sih sepertinya, jadi mungkin ya. masih galau melihat fluktuasi IHSG yang kemarin turun banget, terus ini beberapa terakhir kan mulai panik naik lagi gitu. Ya. Jadi sebenarnya saya sih kalau melihat pergerakan saham di Indonesia tuh aku lihatnya lebih ke medium sama longer term ya. Jadi bukan yang Mm. kayak per hari. Kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir memang IHSG naik terus ya. Dan aku pribadi sih percaya ini akan terus naik sampai Joe Biden di Amerika pertengahan Januari masuk ke White House. Kenapa? Karena ada masih banyak antusiasme melihat bagaimana Joe Biden masuk ke White House dan approve beberapa inisiatif yang dia ada janjikan lah untuk membantu seluruh dunia bisa pemulihan ekonomi gitu. Jadi aku lihat masih ada positif sentimen lah dan aku masih yakin IHSG akan naik terus sampai minimum pertengahan Januari. Oke, nice. Ini memang banyak juga yang punya opini serupa ya, analisa serupa. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Pertama kali bangun startup, apa yang paling dikhawatirkan? Habis Apa yang uang, habis duit, itu yang paling itu paling khawatir. Aduh, jujur banget ini ya. Iya, jadi semua founder tuh paling takutnya adalah kehabisan duit gitu. Makanya kita tuh mesti pinter-pinter. Ada yang namanya konsepnya MVP ya, minimum viable product. Itu juga ada diskusi juga ya dalam startup. Apa itu arti kata minimum viable product? Arti katanya adalah kita tuh jangan bikin produk atau service yang besar-besaran begitu kita baru mulai. Yang paling penting adalah kita harus membuat suatu eksperimen dulu, kecil-kecilan dulu aja. Kalian kecil-kecil coba dulu, terus kalau misalnya kalian mau buka e-commerce, kalian mau jual produk apalah ABC, kalian coba jual dulu lewat WA gitu ke teman-teman. Ada nggak yang tertarik? Ada nggak yang benar ada yang mau beli barang dari kalian? Nah, itu MVP. Kalau kalian udah bisa dapat data feedback gitu dari customer bahwa ya memang akan laku, ada yang tertarik. Nah, itu baru kalian bisa geber buat lebih gede lagi. Gitu sih. Oke. Ternyata itulah yang dikhawatirkan banyak para CEO atau founder-founder startup, teman-teman. Kehabisan duit. Memang bener ya. Wah, ini ada yang minta sharing nih. Aku orangnya kurang percaya cari partner yang sama, Kak. Tolong tipsnya buat aku dong. Ya, jadi ini cari partner itu salah satu decision yang paling penting yang yang founder muda itu harus lakukan. Ini tuh kalau
salah pilih partner, kalian bisa fail from the beginning gitu. Nah, it doesn't matter kalian seberapa kerja, seberapa keras, kalian punya produk seberapa bagus, kalau kalian partnernya salah udah nggak bisa. Karena ngebangun startup itu nggak bisa sendirian. Itu kalian tuh harus bareng orang lain. Karena banyak banget masalahnya setiap hari sampai kepala mau pecah gitu. Jadi cari partner itu, saran saya ya, cari partner itu cari orang yang kalian percaya banget, dan yang idealnya kalian udah pernah bareng-bareng beberapa tahun udah kenal, saling kenal. Contohnya mungkin kalau untuk saya, partner saya itu mantan classmate saya lagi S2 gitu maksudnya. Jadi kita satu kelas, kita belajar bareng. Nah, akhirnya aku buat beberapa project sama dia dalam kelas. Nah, aku lihat, oh ya ini kayaknya cocok deh, cara pikirnya sama dan lain-lain. Ada teman-teman lain juga di kalangan founder community di Indonesia. Dia punya partner tuh dari Gojek gitu ya, misalnya mereka berdua kerja bareng di Gojek atau mereka kerja bareng di Tokopedia, di mana gitulah pokoknya mereka lihat udah cocok kerja bareng, akhirnya mereka mulai perusahaan sendiri. Jangan pilih partner yang kalian belum pernah kerja bareng, jangan pilih partner yang kalian belum kenal lebih dari 2 tahun, minimum 2 tahun lah, kalian udah mesti kenalin orangnya dulu. Oke, nah Mas Anderson ini menemukan partnernya ketika semasa kuliah di Stanford ya, jadi udah kenal lama ya, jadi mungkin udah tahu habitnya seperti apa ya, jadinya mantep. Nah itu mungkin tipsnya tadi ya buat teman-teman yang nggak percaya atau mungkin kurang pede ya mencari partner, cari yang mungkin udah kenal paling nggak 2 tahun. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih. Pernah down nggak Kak selama perjalanan bangun startup? Dan solusinya apa yang dilakukan pas lagi down? Aduh, aku tuh down hampir setiap hari. Waduh. Hampir setiap hari down, tapi juga hampir setiap hari up juga gitu. Jadi memang di dunia startup sebagai founder tuh naik turun gitu emosinya gitu. Makanya kalian harus cari partner yang cocok gitu. Jadi kalau kalian lagi down, partner kalian bisa ngebantuin. Kalau partner kalian down, kalian bisa ngebantuin. Sebenarnya selama ini memang ada banyak ya experience yang misalnya ada karyawan yang nggak cocok atau apa gitu lah ya. Atau setiap kali ngobrol sama investor, ada yang di reject, ada yang seneng, ada ketemu dengan siapalah pemain sosok pasar modal yang nggak percaya sama kalian gitu loh. Jadi itu ada banyak banget downnya. Kalian harus siap-siap mental. Solusinya sih nggak gampang. Tapi makanya kalian mesti ada hobi. Kalau aku tuh sukanya, hobinya tuh aku suka nonton film klasik. Film klasik itu, hitam putih itu aku suka. Jadi kalian tuh mesti ada hobi. Kalian mesti bisa balance life-nya gitu ya, dari pekerjaan sama work life gitu. Biar kalau kalian lagi down, kalian ada kalian masih ada activity yang bisa buat kalian semangat lagi gitu. Oke. Intinya ada yang bisa disalurkan ya, entah kalau kayak dosen kan dia merajut ya, kalau pas lagi ini ngerajut kayak gitu. Nah kalau Mas Anderson ternyata dia nonton film klasik ya, intinya seperti itu teman-teman. Nah kemudian ini ada yang menarik juga nih, wah ini sepertinya udah di dunia startup nih. Bagaimana sih cara brainstorming yang tepat buat mengeluarkan solusi menjawab permasalahan yang ada? Ini kan biasanya dialami di sebuah perusahaan dan tim ya brainstorming. Nah, gimana tuh caranya tuh Mas Anderson selama ini? Jadi brainstorming yang efektif itu ada 2 bagiannya. Bagian pertama brainstorming adalah untuk keluarkan ide. Jadi keluarkan sebanyak-banyaknya idenya. Bagus jeleknya nggak apa-apa. Harus keluarin semua ide sebanyak-banyaknya. Kalian tulis di kertas atau kalian tulis lah semuanya satu persatu atau di Google Docs atau apa. Itu adalah bagian pertama, namanya adalah idea generation. Jadi kalian nggak peduli idenya bagus jelek, keluarin ide. Bagian kedua adalah killing ideas. Jadi begitu udah ada banyak banget ide, udah ada 100 ide untuk solusinya, kalian satu persatu dengan kacamata yang lebih lebih kritikal gitu ya, yang lebih kritis gitu. Kalian kill satu persatu. Ini kenapa ide jelek, kenapa jelek. Nah, jadi setiap brainstorming yang efektif tuh ada 2 bagiannya. Kenapa? Karena aku lihat tuh ada banyak orang tuh yang melakukan brainstormingnya salah. Jadi itu mereka tuh ada yang dia tuh langsung temennya bilang, ide itu jelek gitu, idenya jelek. Nah, kalau kalian melakukan seperti itu, orang yang pertama keluarin ide itu udah jadi malu. Jadi mereka tuh udah nggak mau keluarin lagi setelah itu. Makanya mesti ada 2 sesi. Pertama ada keluarin sebanyak-banyak ide, yang kedua adalah
coba kita cari ide mana yang paling bagus. Oke. Jadi bikin tulisan beberapa alternatif atau solusi gitu ya mungkin poinnya Mas Anderson. Wah, Yes. ini ada mungkin dia salah satu CEO atau founder juga nih. Kayak gimana caranya percaya diri dengan keputusan yang kita ambil, jadi tidak terpengaruh dan berubah pikiran mungkin oleh kanan kiri segala macam. Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang berubah pikiran itu bagus, ya. Kadang-kadang kita tuh juga mesti fleksibel, kita tuh mesti juga merendahkan diri lah. Aku pun juga masih ada banyak yang aku harus belajar di pasar modal ya. Masih banyak yang aku bisa belajar dari para senior gitu ya. Mereka ada, terkadang aku ngobrol sama mereka, mereka ngajarin aku tentang seperti ini biasanya ya yang terjadi. Oke, aku akan ganti strategi aku. Jadi terkadang berubah pikiran itu bagus. Terkadang berubah pikiran itu buruk gitu ya. Nah, kapan kita bisa tahu ini bagus atau buruk gitu? Yang aku tahu adalah ini buruk kalau satu founder tuh nggak bisa ambil keputusan. Satu hari dia pikir A, satu hari dia pikir B. Satu hari dia pikir melakukan sesuatu, satu hari dia bilang jangan melakukan sesuatu. Itu tuh salah. Ya, salah. Untuk suatu founder tuh timing itu penting banget. Jadi kalian tuh mesti bisa bergerak secara cepat. Jadi terkadang bukan semua pilihan dari kalian jelas gitu, baik dan buruk. Pasti ada yang in the middle, dua-duanya pilihannya buruk gitu. Gimana? Tapi kalian masih aja harus ambil keputusan. Itulah satu responsibility dari pemimpin. Ya. Jadi itu sih sebenarnya saran aku. Pertama, kita harus pastikan bahwa gimana kalian merendahkan diri juga. Kalau mendengarkan suatu saran yang baik, ya ambil gitu loh ya. Tapi yang kedua juga kita mesti decisive sebagai suatu pemimpin. Oke. Wah, selanjutnya ada pertanyaan bagus banget nih ya. Kak, apa tantangan terbesar dalam mendirikan Ajaib Group, terutama dalam hal menggait investor pemula? Apalagi di awal-awal kan brand Ajaib ini masih asing, masih baru, orang mungkin masih tanya-tanya, trust atau enggak, atau segala macamnya. Nah, dulu gimana tuh tantangan terbesarnya awal tuh? Wah, ini pertanyaannya bagus-bagus nih. Kayaknya ada banyak future founder nih hari ini. Sepertinya begitu. Iya, bagus-bagus. Oke, jadi tantangan yang terbesar sampai sekarang pun adalah edukasi. Edukasi di masyarakat Indonesia. Makanya aku suka banget nih setiap kali ngobrol sama Ngerti Saham. Karena fokusnya adalah edukasi gitu kan ya. Bukan apa-apa lagi, edukasi. Nah, pertama-tamanya susah banget gitu ya. Karena kan seperti yang Mbak tadi katakan, masih belum ada yang kenal. Kita pemain baru. Siapa sih ini sih? Siapa sih sosok belakangnya? Nggak ada yang kenalin aku semuanya. Nah, jadi pertama-tamanya kita mesti yang namanya hustling. Hustling itu artinya, ya sebisa mungkin lah semuanya kita coba. Jadi aku tuh dulu tuh sampai bawa-bawa billboard gitu ke sekolah-sekolah, ke ITB, ke UI, billboard, aku berdiri di depan sana. Aku masih ingat aku pertama-tamanya aku datang ke wisudanya ITB. Ya, aku nggak kenal siapa-siapa. Pokoknya aku nyetir aja dari Jakarta ke Bandung. Dan aku bawa billboard besar. Dan dari sana aku berdiri aja. Karena aku tahu lagi pas wisuda itu rame-ramenya orang. Ada banyak orang tua, ada banyak adik kelas, itu semua datang. Jadi aku berdiri sana aja, terus aku explain ke semua orang. Gitu sih, jadi kita harus melakukan sebisanya. Oke. Hustling itu penting banget memang ya. Ya lagi-lagi struggling nggak cuma dalam hal fundraising, tapi ya untuk mengenalkan brand baru pun ya minta ampun juga strugglingnya ya. Sampai akhirnya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini, wow gitu, yang tadinya tidak dikenal malah jadi terkenal. Nah ini kayaknya masih belum deh Mbak. Ini pelajaran di kalangan milenial, iya loh, udah maksudnya udah ini banget, most popular lah kalau kita dengar Ajaib ini. Bang Ajib kan terkenalnya, Bang Ajib. Nah, sebentar, ini ada pertanyaan bagus lagi. Oh, ini pertanyaan bagus-bagus nih malam ini nih. Kayaknya mereka emang udah pada apa namanya? Udah siap-siap. Iya, makanya. Ini ada pertanyaan, sebentar, mana tadi? Nah, apakah membangun startup berbasis aplikasi itu kita sendiri wajib bisa IT? Ini mungkin IT ya, bukan MIT. MIT ada sekolah di Amerika juga sih namanya MIT. Jadi tentunya namanya juga startup berbasis aplikasi. Mesti ada yang mengerti tentang teknologi. Ya. Jadi
kalau kalian sendiri nggak ngerti teknologi, apakah itu berarti kalian nggak bisa ngebangun perusahaan? Enggak. Kalian juga masih bisa bangun. Tapi kalian harus pinter-pinter cari partner. Partner yang memang ngerti tentang Ya, teknologi gitu, yang pernah teknologi. experience engineering dan development untuk aplikasi gitu ya. Nah, mungkin ada banyak teman-teman juga nanya, aduh, aku nggak kenal siapa-siapa, gimana nih? Ya, jadi makanya Iya. memang harus pelan-pelan cari partner, nggak bisa buru-buru. Kalau memang mereka kalian merasa nggak kenal siapa-siapa, ya udah kalian apply aja ke Ajaib, kerja di Ajaib, ntar kalian bisa kenalan. Atau kalian apply ke perusahaan teknologi lain biar kalian bisa mulai kenalan dengan teman-teman yang apa udah kenal dengan teknologi lah di dunia teknologi gitu. Wah, oke tuh. Nah, itu teman-teman ya tipsnya ya. Sebentar. Ini ada bagus juga nih. Nah, ini ada pertanyaan galau juga nih. Apakah untuk memulai startup harus berdasarkan passion kita? Ya, jadi ada dua pemikiran sih, ada dua dunia pemikiran. Oke. Yang pertama yang aku percaya adalah memang harus berdasarkan passion. Kenapa? Karena dalam startup itu down-nya tuh banyak banget ya. Tadi aku bilang hampir setiap hari down tuh bener-bener Ya. itu bukan kata, itu beneran gitu. Nah pasti ada Udah kayak harga saham ya, up down, up bener-bener down gitu. bener-bener ada masa sedihnya, ada masa ketakutannya gitu. Nah mesti ada passion, maka dari itu kalian bisa lanjut gitu. Aku mesti ada passion biar aku bisa kasih tau diri sendiri, "God, this is worth it." Lanjut terus, lanjut terus. Oke. Okay? Tapi ada satu cara pemikiran juga yang mengatakan nggak perlu passion. Yang perlu adalah execution. Nah, ini orangnya suka eksekusi. Dia nggak peduli bisnisnya apa, nggak peduli apa di industri apa. Pokoknya bisa dapat duit, bisa cuan. Pokoknya bisa cuan. Yang penting cuan. Iya, benar-benar. Jadi ada juga yang sukses juga gitu. Dia ada cara pemikiran kayak gitu. Cuman kalian mesti decide lah yang mana yang kalian lebih suka. Untuk aku sih pribadi mesti ada passion ya. Karena atau enggak, aduh itu kalau lagi down-nya tuh udah aduh down banget gitu lah ya. Benar-benar. Memang passion itu penting sih. Aku pun juga mengembangkan edukasi ngerti saham ini pun juga ya berkat passion gitu. Jadi aku ngerasain betapa value banget ya ketika kita udah punya passion dan mengembangkan itu atau menyalurkan itu ke dalam suatu bisnis atau something lainnya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan bagus juga nih sebentar. Nah, ini nih tentang sosok yang sangat berpengaruh dalam membangun bisnis startup sekarang siapa dan kenapa? Kira-kira siapa nih panutannya Mas Anderson nih? Jadi sebenarnya sosok yang inspiratif untuk saya sebenarnya adalah kakek saya. Oh, Jadi dia sendiri pun asal mulainya backgroundnya memang bukan dari siapa-siapa gitu ya, background bukan dari siapa-siapa. Tapi aku melihat bahwa dia bisa ngebangun bisnis dia sendiri, bisnisnya kecil, tapi masih aja aku sangat terinspirasi dengan cerita dia dari nol tuh bisa bangun bisnis dia. Memang UMKM, cuman aku lihat passionnya dia dan aku juga belajar tentang betapa pentingnya working hard. Hard working itu penting banget. Itulah menurut aku satu-satunya faktor yang paling penting untuk suatu founder baru ya. Sangat-sangat penting. Karena seperti yang aku tadi bilang, kita begitu mulai itu masih belum ada credibility, masih belum ada duit, masih belum ada siapa-siapa yang percaya kita. Yang kita ada satu-satunya yang kita bisa andalin adalah diri sendiri, yaitu kita bisa kerja lebih keras daripada orang lain gitulah. Oke, ternyata kakeknya sendiri yang menjadi ini sosok panutan ya. Keren. Banyak belajar dari keluarga sendiri. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Kayaknya banyak yang galau terkait partner deh. Kalau kita berpartner dengan orang, gimana sih kita bisa menaruh trust ke partner kita? Nah, ini yang paling penting nih, karena banyak sepertinya kendala yang dialami startup tuh di situ. Partner terutama. Iya, memang benar. Jangan sampai kalian salah satu startup yang udah ngebangun gede, udah besar, terus sudah mau sukses, kalian berantem sama partner kalian. Itu banyak banget kayak gitu, langsung perusahaannya langsung tutup. Nah, jadi yang paling penting sekali lagi adalah kalian sudah harus kenal dengan partner kalian. Ya, udah harus kenal lebih minimum untuk saya ya, minimum 2 tahun minimum. Kenapa? Karena terkadang dengan teman-teman itu ada masa senangnya, tapi juga ada masa sedihnya. Dan kalian juga mesti
udah mengalami enough ya masa sedihnya. Karena Iya. ya, di masa sedih lah baru sosok orang yang the true face of a person comes out gitu ya. Dia bagaimana aslinya. Jadi kalian minimum mesti kenal dia 2 tahun. Dan saran saya adalah kalian mesti ada experience pernah kerja sama dengan mereka dalam satu project sekolah lah, project perusahaan lah, atau project sampingan lah, ada apapun lah, kalian mesti pernah kerja bareng mereka. Karena seberapa erat pun kalian dengan teman kalian, itu berbeda begitu kerja ya. Kerja dan berteman tuh beda. Ya, kadang-kadang kalian teman baik, begitu kerja nggak cocok. Nah, kalian itu mesti tahu itu dulu sebelum kalian partneran gitu. Jangan sampai kalian udah setahun 2 tahun terus baru kalian ngeh gitu. Aduh, ini partnernya payah banget sih. Gimana sih ini? Gitu. Itu udah susah banget itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan sejuta umat nih buat para founder startup. Tips melewati masa-masa bakar uang di awal-awal mendirikan startup. Nah, ini yang kita tahu rata-rata startup tuh di awal pasti namanya bakar uang itu ada. Nah, gimana melewati masa-masa seperti itu, Mas Anderson? Jadi sebenarnya pertama-tama saya sih nggak percaya bahwa semua startup harus bakar uang. Saya nggak percaya. Oke. Saya merasa bahwa di Indonesia ini kebanyakan dari anak-anak muda tuh udah terbiasa dengan melihat Gojek, Grab, Tokopedia itu bakar uang. Nah, ini adalah apa ya? It's a bad lesson. Jadi jangan belajar dari mereka. Karena setiap industri dan setiap business model itu ada beda-bedanya caranya. Memang kalau untuk ride hailing ya, yang kalau Grab sama Gojek itu namanya ride hailing atau e-commerce atau Tokopedia, itu di seluruh dunia mesti bakar uang. Kenapa mesti bakar uang? Mesti bakar uang karena ada konsep namanya barrier to entry. Barrier to entry-nya itu rendah. So, artinya intinya adalah banyak bisa yang saling copycat lah, bisa contek-contekan. Nah, makanya kalian harus jadi besar cepat banget, makanya mereka bakar uang. Tapi saya kayak bisnis kayak kita punya di Ajaib. Kita tahun pertama, tahun kedua kita nggak gitu bakar uang. Kalian lihat ya, emang kita spending money gitu di billboard di jalanan, enggak kan? Kita juga Instagram juga jarang-jarang banget, enggak. Kita fokusnya adalah edukasi. Karena memang bisnis kita adalah berdasarkan edukasi. Kita pun kalau terlalu banyak iklan-iklan, orang jadi nggak percaya sama kita. Kan orang kan lebih percaya kalau dengerin kita ngobrol kayak gini, kita ngajarin orang edukasi, merasa oh ya ini mungkin ada benefit untuk mereka dan mereka baru mulai. Itu sih sebenarnya beda-beda perusahaan ada beda-beda keperluan. Jadi jangan selalu mikirin aduh aku mesti bakar uang nih untuk bisnis aku. Oke. Jadi ternyata jangan sampai ada blocking mindset seperti itu ya dengan kita berkaca dengan startup besar yang mereka selalu bakar uang, akhirnya membuat para founder-founder startup awal ini merasa takut gitu untuk mendirikan, aduh udah siap belum ya bakar duit segala macam gitu. Mungkin itu yang perlu disingkirkan pelan-pelan karena beda industri, beda kondisi itu teman-teman ya yang perlu digarisbawain. Wah, ini ada pertanyaan bagus juga nih. Ajaib, kapan nih bakal ada SOTS? Pasti bakal banyak yang tertarik nih kalau ada. Apa yang syariah online trading system. Oh iya. Ini kita syariah. Ya. Ini banyak banget yang mengharapkan Ajaib ini someday entah kapan ada nih SOTS atau malah justru sudah masuk blueprintnya di Ajaib sendiri nih. Iya. Teman-teman sabar sebentar ya. Memang udah masuk dari blueprintnya kita. Sabar sedikit. Kita memang harus keren. dulu. Terus kita harus kerjasama dengan bursa dulu. Tapi sabar, sebentar lagi ya. Wah, nih jawabannya teman-teman tinggal ditunggu aja. Tapi yang jelas ke depan pasti akan ada. Dan ini banyak ternyata yang tertarik nih kalau misal udah ada akan semakin sepertinya wow semakin hype lagi gitu. Nah, pertanyaan berikutnya tadi ada pertanyaan bagus nih sebentar. Nah, ini nih. Ini juga mungkin blocking mindset juga nih. Rata-rata kebanyakan startup itu cuma bisa bertahan 2-3 tahun. Gimana cara supaya bisa langgeng atau intinya bisa long last, sustainable itu selama ini gimana nih yang Anderson terapkan? Jadi yang paling penting kalian ngebangun startup adalah kalian mesti pastikan ada orang yang memang mau beli barang kalian atau mau pakai servisnya kalian. Jadi seringkali aku melihat ada banyak startup muda itu mereka tuh ngebangun satu produk yang mungkin teknologinya bagus banget atau ada satu ide yang mereka merasa pinter gitu ya. Kenapa idenya bagus banget itu? Enggak, tapi nggak ada yang mau beli.
nggak ada yang mau pakai, ya. Jadi uh, terus reaksi mereka apa? Begitu mereka melihat bahwa nggak ada yang mau pakai, reaksinya mereka adalah untuk spending, bakar uang. Udah, aku bakar uang aja untuk beli apa? Untuk beli iklan, biar ada orang yang pakai produk aku. Itu salah. Iklan tuh nggak bisa solve your problem gitu. Kalau di dunia startup namanya product market. Jadi kalian harus pastikan ada yang mau beli barang kalian, ada yang mau pakai produk kalian. Jadi kalau di Ajaib itu kita dulu pada mulanya kita masih belum ada apa-apa, kita tuh nggak ada spending sama sekali. Kita pelit banget deh kalau kalian tanyain kita punya karyawan pertama sampai ke 10, kita udah pelit banget lah. Kita mau beli apapun juga kita nggak kasih. Kenapa? Karena sangat penting gitu ya untuk founder itu pertama-tamanya jangan keluarin banyak uang sampai kalian confident bahwa ada yang mau beli barang kalian atau yang mau pakai servisnya kalian. Oke, nice. Ini ada pertanyaan bagus banget nih, sosok Mas Anderson banget. Kok bagaimana caranya bisa membangun atau mentransfer semangat kepemimpinan kita kepada tim kita? Nah ini kalau kita ngelihat Mas Anderson itu kan sosok yang benar-benar energik ya, semangatnya itu dapet. Nah itu gimana tuh selama ini bisa menyalurkan sampai ke 100 orang yang saat ini ada di tim Ajaib? Aku sih sebenarnya ya, honestly aku adalah sebenarnya orangnya introverted sebenarnya, original introverted. Oh ya? Sedikit malu-malu sebenarnya aku. Tapi ini adalah salah satu responsibility yang terpenting untuk suatu pemimpin. Jadi suatu pemimpin itu energinya kita adalah untuk karyawan. Jadi setiap hari aku ke kantor pun juga responsibility aku adalah untuk motivasi tim aku. Ya, jadi itu adalah salah satu responsibility suatu pemimpin. Nggak bisa dihindarin. Karena semua orang setiap hari itu mesti ada motivasinya. Karena kerjanya susah, stres, banyak dimarahin orang, ada kesalahan kiri kanan. Nah, jadi kalian mesti selalu motivasi karyawan kalian. Dan ini cara motivasinya kalian tuh mesti natural ya, natural dari kalian. Mesti jangan dibuat-buat gitu ya maksudnya ya. Memang untuk aku sih asal kenapa aku energetik kayak begini kalau ngobrolin tentang pasar modal itu karena passion aku, balik lagi ke passion. Aku passion tentang modal. Mungkin kalau kita ngobrolin tentang hal lain, mungkin aku sedikit malu-malu, aku sedikit nggak confident gitu ya. Sedikit ini ya, melempem gitu ya, kayak kurang semangat, kayak gitu. Iya. Cuman aku semangat kalau ngomong tentang pasar modal. Sama. Memang balik lagi intinya passion sih ya. Kalau udah passion tuh, kita mau ngomong dengan siapapun, sekalipun orang baru ya, itu pasti hawanya tuh menggebu-gebu gitu. Ya mungkin nggak cuma aku, ternyata Mas Anderson pun juga merasakan hal yang sama. Nah teman-teman tinggal mungkin pelan-pelan ya memetakan passionnya bukan nih sebenarnya, karena secara tidak langsung itu akan ngebantu banget. Nah mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita closing statement. Mulai kepikiran untuk buat startup dari kapan sih Bang? Mungkin apakah dari awal kuliah, atau pas menjelang lulus baru kepikiran, atau kapan nih? Nah, aku sebenarnya ada cerita yang cukup menarik sih. Dulu lagi aku S2, aku pergi ke Stanford di Silicon Valley. Tujuan utama aku Stanford adalah sebenarnya untuk belajar venture capital. Jadi aku tadinya di Han Ji Pyong. Sempet aku magang untuk sekitar 6 bulan di Silicon Valley sebagai satu investor. Jadi aku melihat banyak perusahaan, banyak startup, mau make decision gitu, invest atau enggak. Tapi seiring waktu dalam 6 bulan itu, aku mulai merasa, aduh, kayaknya lebih seru ngebangun perusahaan deh daripada invest di perusahaan. Jadi aku sedikit-sedikit tertarik gitu jadi founder. Berarti lebih seru jadi dosan dibanding jadi Pak Han ya? Untuk aku sih seperti itu ya, karena aku merasa kalau jadi founder tuh kalian bisa langsung ketemu dengan user kalian. Kayak sekarang aku bisa langsung ngobrol gitu dengan kalian gitu ya lewat Instagram Live, dan itu lebih meaningful untuk aku. Jadi pada mulai S2-nya aku mulai merasa aku kayaknya cocoknya jadi founder mau ngebangun sesuatu. Dan setelah itu 6 bulan ke depan aku coba mikirin ide-ide apa sih yang aku passionate about gitu, apa sih yang aku mau ngembangin. Nah terus dari sana barulah keluar Ajaib gitu. Jadi sebenarnya cuma 6 bulan sih dari mulai aku pikir mungkin aku mau jadi founder sampai akhirnya launching company. Tapi untuk teman-teman mungkin
ada yang lebih lama lagi, ada yang lebih cepat. Jadi semua founder tuh beda-beda. Ini bukan apa ya, bukan race lah ya. Kalian harus di sendiri gitu. Iya, benar. Jadi lama atau tidaknya itu nggak menentukan ya, nggak menentukan sukses sebuah startup. Intinya balik lagi sebisa mungkin teman-teman punya passion ya, karena memang kata kuncinya di situ. Nah, Mas Anderson, di 5 menit terakhir ini boleh dong kasih closing statement buat teman-teman di sini yang mungkin banyak yang sedang belajar merintis ya, bisnis ataupun startup, biar mereka tetap termotivasi, semangat, nggak termakan mindset-mindset di luar sana yang mungkin ternyata salah gitu setelah kita ngobrol-ngobrol sama Mas Anderson. Ya, pertama-tama teman-teman terima kasih nih udah spending ya waktu makan malamnya dengan kita nih, dengerin kita ngobrol-ngobrol tentang startup dan juga tentang perjalanan saya. Mungkin tadi ada baik banget ya, pertanyaannya bagus-bagus, dan mungkin ada teman-teman juga yang ada kasih pertanyaan tapi masih belum kejawab. Jadi kalau kalian masih mau tanyain aku pertanyaan, please ke LinkedIn aku aja, cari aku di LinkedIn, terus langsung message aku aja gitu. Aku paling seneng deh kalau ngobrol sama anak muda yang memang ada ambisi ya dan passion untuk ngebangun suatu perusahaan yang satu harinya bisa besar. Mungkin aku tinggalin dengan 3 pesan ya. Jadi beberapa tips ya untuk suatu startup founder. Dan yang pertama adalah yang tadi aku ngomong, mulai dari passion dulu. Kalian lihat ke diri sendiri, kalian sukanya ngapain. Tuh, kalian sukanya adalah pasar modal, kalian sukanya jualan makanan, kalian sukanya apa, harus mulai dari passion kalian dulu. Itu sih menurut aku ya. Yang kedua, begitu kalian udah mendapatkan passion kalian harus benar brutally honest dengan diri sendiri. Brutally honest. Apakah ide ini bisa besar? Visinya apa? Kalian harus benar-benar honest dengan kalian sendiri. Karena the bad news is that terkadang passion kalian itu nggak bisa jadi bisnis. Itulah honesty-nya. Jadi kalian juga harus brutally honest diri sendiri. Tanya dengan teman-teman yang pintar atau nggak mentor-mentor yang ada di hidup kalian. Tanyain, ini idenya bagus atau enggak. Yang ketiga, hati-hati banget cari partner. Hati-hati banget. Yang tadi aku ceritain, tolong spend at least 2 tahun menurut aku. Dan kalau bisa, kalian ada experience pernah kerjasama bareng di perusahaan yang sama, atau nggak di project, atau nggak pernah sekolah bareng. Itulah 3 hal yang sangat penting. Dan Mbak, ini ada satu lagi yang aku mau sharing. Aku mau kasih bocoran. Ini ajaib akan ada announcement yang sangat-sangat besar di tahun baru. Jadi aku masih belum bisa sharing dulu, cuman Mbak sendiri pasti excited banget begitu ada announcement-nya. Cuman ini ada announcement yang sangat-sangat besar di tahun baru ke depan. Cuman aku masih belum bisa sharing dulu. Kepo. Wah, ini kayaknya nunggu akhir tahun masih, walaupun tinggal beberapa minggu, jadi makin penasaran nih, apa nih ya big announcement-nya ya. Wah, ini kayaknya seru, kayaknya tiap Anderson ada ide atau segala macam tuh biasanya memang something big dan something yang amaze ya. Kita tunggu aja mungkin ya di awal tahun. Setelah tahun baru berarti ya, Januari ya. Ya, setelah tahun baru ini aku percaya bisa besar lah, bisa excitement lah. Orang di pasar modal jadi excited. Cuman aku leave it with that dulu. Aku nggak bisa bocorin lebih lanjut. Tim aku marah sama aku. Oke deh, thank you banyak Mas Anderson ya. Pas banget nih, udah hampir sejam. Gak berasa tiap ngobrol sama Mas Anderson ini, karena selalu hawanya kita saling semangat menggebu-gebu ya untuk mengedukasi masyarakat terkait pasar modal Indonesia. Dan ternyata di balik ajaib, main behind-nya sekeren ini teman-teman ya. Jadi kita banyak belajar nih juga dari Mas Anderson terkait jatuh bangunnya membangun startup. Aku izin untuk save IG live-nya ya di IGTV, teman-teman bisa nonton ulang ya kalau lagi butuh hiburan, startup udah tamat, ya udah kita nonton aja Derson ya, bukan nonton dosan, tapi nonton Derson. Sekali lagi thank you. Selamat malam minggu, bisa melanjutkan lagi ngemil-ngemilnya. Dan buat teman-teman ngerti saham, thank you juga udah nyantai di malam minggu bareng kita berdua. Kita bakal jumpa lagi next live ya Mas Anderson ya, dengan topik-topik lain pastinya. Yuk, makasih Mbak Dalmi, makasih banget. Mbak Dalmi. Oke, thank you. Stay safe ya, stay healthy juga di rumah. Oke, see ya.